Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah eh, mempercayakan kepada Halal Institute ya untuk Bapak Ibu belajar, berdiskusi, kemudian melakukan training untuk pelatihan penyelenggaraan halal UMK reguler ini, Bapak Ibu. Jadi insya Allah Ibu, Bapak mengikuti training ini pada lembaga yang tepat. Karena Halal Institute adalah salah satu lembaga pelatihan kerja yang terakreditasi di BPJPH yang punya yang diberikan wewenang untuk melakukan pelatihan penyelia halal, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti sertifikat yang nanti akan Bapak Ibu terima itu adalah sertifikat yang diakui ya, dan itu menjadi pengakuan Ibu kalau memang dinyatakan lulus nanti sebagai pengakuan sebagai seorang penyelia halal, dan itu sudah nanti akan terregister di BPJPH. Bapak Ibu sekalian, izin saya menjelaskan sedikit tentang Halal Institute. Halal Institute ini adalah salah satu lembaga pelatihan kerja yang bergerak di tiga skema pelatihan: penilai halal, auditor halal, dan juru sembelih halal. Merupakan lembaga pelatihan yang diakui oleh BPJPH dan dinyatakan sebagai lembaga pelatihan terbaik peringkat pertama penyelenggaraan pelatihan bidang halal oleh BPJPH pada Festival Halal Indonesia kelima BPJPH. Bapak Ibu sekalian, jadi insya Allah Bapak Ibu berada di lembaga pelatihan yang tepat. Selanjutnya, ini sekilas tentang hal institut lagi ya, berapa yang sudah kami luluskan. Jadi Bapak Ibu sekalian, per Mei kemarin kita sudah meluluskan khusus untuk penyelia halal ini sebanyak 4.750 lulusan penyelia halal tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan penyelia halal yang kami juga mengadakan pelatihan penyelia halal untuk lembaga-lembaga luar negeri, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu angkatan ketujuh, kemudian ada juga angkatan penyelia hal yang reguler itu sudah angkatan 100 sekian gitu ya. Artinya bahwa sekarang mungkin kalau sekarang direkap jumlah penyelia halal lulusan dari halal institut, mungkin per sekarang itu sudah lebih dari sekitar 5.000 sampai sudah lebih dari 5.500 lulusan hal lulusan halal institut untuk bidang penyelia halal. Jadi Bapak Ibu punya kakak-kakak kelas banyak di yang tersebar di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, tujuan pelatihan penyelia halal ini adalah pertama, tentunya kita dalam rangka mensukseskan program pemerintah untuk menjamin warga negara Indonesia ya mengkonsumsi produk yang halal. Dengan apa? Dengan menghadirkan penyelia halal yang kompeten ya untuk dapat membantu pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal. Jadi kehadiran Bapak Ibu nanti sebagai penyelia halal ini adalah nanti Bapak Ibu akan mengantarkan pelaku usaha untuk mendapatkan mendapatkan sertifikat halal. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tentunya ini terkait juga dengan target pemerintah ya yang untuk memenuhi kebutuhan penyehalan di Indonesia. Demikian, dan juga kita selalu ingin mengembangkan literasi halal di Indonesia ya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan seperti yang Bapak Ibu hari ini lakukan. Bapak Ibu sekalian, pelatihan kita ini basisnya online. Tetapi tetap kita juga mewajibkan pesertanya untuk selalu hadir di setiap pelatihan melalui sarana Zoom ini. Dan pastinya akan sedikit melelahkan karena kita akan berada di depan komputer, duduk ya, selama mungkin hari ini sampai dengan jam 17 dan besok mungkin sampai dengan sore juga, pastinya membutuhkan fisik yang kuat Bapak Ibu. Jadi saran kita pertama supaya kita merasa tetap nyaman ya untuk
melakukan pelatihan ini, pertama ciptakan suasana yang membuat Bapak Ibu nyaman selama di pelatihan. Jadi kalau sekarang misalnya Bapak Ibu ada di satu ruangan, persiapkan ruangannya, tempat duduknya yang enak sehingga kemudian Bapak Ibu bisa comfort mengikuti pelatihan ini. Kemudian sekali-kali boleh Bapak Ibu menggerakkan anggota badan ya supaya tidak mengantuk. Kemudian saya mendorong Bapak Ibu untuk aktif di dalam masa pelatihan ini. Setiap sesi pasti akan ada forum diskusi dan tanya jawab. Silakan Bapak Ibu gunakan untuk bertanya, untuk berdiskusi sehingga kemudian Bapak Ibu aktif ya. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk tidak melakukan multitasking. Artinya kita tidak menginginkan Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini sambil bekerja. Jadi sambil mengerjakan sesuatu, sambil apalah dengan pekerjaan-pekerjaannya, ini nanti mengakibatkan Bapak Ibu menjadi kurang fokus. Jadi saya menyarankan Bapak Ibu sekarang ya, mungkin ada waktu beberapa saat sebelum kita memulai, minta izin sama atasannya bahwa saya ikut pelatihan ya, praktisnya berarti akan sedikit meninggalkan ya tugas-tugas kesehariannya. Karena kita menuntut Bapak Ibu untuk selalu aktif dan menghidupkan kameranya dan selalu hadir dengan sarana yang kita miliki, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini kontrak belajar kita. Pertama, peserta wajib mengikuti seluruh peraturan dan agenda pelatihan. Jadi kami punya peraturan-peraturan pelatihan, kami juga punya agenda-agenda yang harus Bapak ikuti. Kemudian nanti Bapak Ibu kan sudah masih dalam WhatsApp grup ya. Sekali lagi hanya nomor peserta yang ada di dalam WhatsApp grup lah yang boleh membuka yang ada di dalam WhatsApp ini ya dan kemudian nanti mengikuti Zoom ini. Peserta tidak diperkenankan menyambi, tadi sudah kita jelaskan ya. Selama pelatihan mohon untuk tidak menyambi atau melakukan pekerjaan lain. Kemudian peserta wajib menyiapkan dan menggunakan dan mampu untuk mengoperasikan laptop atau personal komputer selama pelatihan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pelatihan kita ini tidak hanya mendengarkan, tetapi Bapak Ibu juga nanti akan terlibat dengan tugas-tugas dan simulasi dan itu mengharuskan kita menggunakan komputer. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan personal komputer yang nggak ada HP-nya masih bisa Bapak Ibu. Caranya adalah komputernya dihidupkan buat menyimak materi dan mengerjakan tugas. Kemudian handphonenya dihidupkan juga di sampingnya untuk memastikan kehadiran Bapak Ibu di sesi pelatihan. Tapi jika sudah menggunakan laptop dan kameranya berfungsi, maka cukup gunakan satu laptop ya sambil selalu menghidupkan kameranya. Peserta hadir di ruangan 10 menit sebelum pelatihan dimulai ya. Hari ini kita mulai setengah 8, besok kita mulai jam 8 Bapak Ibu. Peserta harus selalu menyalakan kamera laptop selama pelatihan dan tidak diperkenankan meninggalkan ruangan selama sesi penyampaian materi berlangsung tanpa izin atau dari instruktur atau dari master of training. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ada keperluan ya harus izin. Kalau misalnya keperluan-keperluan yang sifatnya sebentar ya, misalnya ke toilet atau apa, Bapak Ibu cukup tulis di komunikasi chat Zoom ya. Tapi kalau untuk waktu yang agak lama, silahkan Bapak Ibu koordinasi dengan fasilitator pendamping ya. Nanti dilihat keperluannya apa, lamanya seberapa lama ya. Tapi misalnya tidak memungkinkan, berarti Bapak Ibu nanti apa eh, konsekuensinya jika tidak mengikuti untuk waktu yang lama ya berarti akan bermasalah dengan kehadiran dan kemudian nanti akan berefek pada kelulusan Bapak Ibu. Jadi apalagi Bapak Ibu sekalian, selama masa pelatihan ini mungkin hanya satu dua materi yang kita tidak ada tugas. Tapi materi pelatih selanjutnya itu kita akan bergelut dengan tugas. Tugas-tugas itu dilakukan di saat pelatihan berlangsung. Sehingga menuntut kita untuk langsung mengerjakan. Pakai tool apa? Ya berarti menggunakan komputer yang sekarang Bapak Ibu gunakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini sistem absensi. Absensinya dilakukan per setiap materi. Jadi setiap materi Bapak Ibu melakukan absensi.
Ya, absensinya ada di link, ada di dalam learning management system kami yang Bapak Ibu sudah bisa login. Kemudian nanti di sana ada absensi, ada download materi, ada melihat jadwal ya Bapak Ibu sampai ada di sana. Dan setiap materi itu Bapak Ibu harus mengklik absensinya. Jadi kalau Bapak Ibu lupa melakukan absensi atau tidak melakukan absensi di satu materi, itu Bapak Ibu otomatis tercatat di materi tersebut absensinya nol. Kita tidak bisa membackdate. Materi satu sudah selesai, Bapak Ibu masuk materi dua, kemudian Bapak Ibu pengen absen pada saat materi satu, pengen mengabsen materi satu itu sudah tidak bisa. Karena secara otomatis link absensi ketika materi berakhir otomatis ditutup. Jadi Bapak Ibu tolong jangan lupa ya untuk selalu melakukan absensi di setiap sesi materi. Kemudian panduan login sudah diberikan di grup WhatsApp ya. Itu untuk Bapak Ibu login. Pastikan tadi ada beberapa yang tidak bisa login. Mungkin salah email Pak. Itu kan namanya email, kemudian passwordnya adalah password eh, nomor handphone Bapak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau nanti tidak masuk-masuk yang kemungkinan mungkin email atau nomor handphonenya berbeda dengan apa yang pada saat Bapak Ibu mendaftar. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang digunakan standar pelatihan yang kita gunakan? Kita menggunakan standar pelatihan berdasarkan keputusan Kepala Badan nomor 24 tahun 2003. Ada materi yang sifatnya pengetahuan dasar terkait regulasi, terkait sistem jaminan produk halal, dan terkait dengan konsep halal haram. Untuk materi regulasi dan konsep halal haram nanti akan disampaikan oleh regulasi dari BPJPH dan konsep halal haram kita mengundang dari Majelis Ulama Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Kemudian keterampilan kerja dan kompetensi penyelia halal. Bapak Ibu nanti akan diajarkan materi-materi terkait keterampilan kerja. Kemudian juga terakhir adalah materi-materi terkait sistem aplikasi informasi sihalal. Nanti ini Bapak Ibu, semua materi ini akan Bapak Ibu terima sambil kita bersimulasi di Sihalal. Makanya mensyaratkan kita untuk menggunakan komputer. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini jam pelajaran kita ya. Jadi, kita sekarang masih berkumpul dalam satu Zoom. Total peserta kita sekarang itu ada sekitar 140-an. Kalau dikumpulkan dalam satu Zoom agak berat. Jadi untuk memudahkan mengatur lalu lintasnya lebih teratur lagi, kita akan membagi menjadi dua grup ya. Nanti mulai Bapak Ibu silakan sekarang masih di dalam satu grup sampai dengan nanti jam 12. Jam 12 kita istirahat. Nanti mulai jam 13 Bapak Ibu bergabungnya di grup masing-masing. Di sana ada grup A, ada grup B ya. Nanti dari admin akan membuat grup. Nanti Bapak Ibu akan joinnya sudah kita berbeda Zoom antara grup A dengan grup B, Bapak Ibu sekalian. Ya, hari ini kita akan mulai jam 7.30 dan selesai jam 17.30. Dan besok kita akan mulai jam 8 dan selesai kurang lebih cepat, kurang lebih jam 5 sore. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah learning management system kami. Pastikan pengisiannya sudah benar, ya, dan kemudian ketika Bapak login, pastikan bahwa nomor email dan handphonenya sudah benar, sehingga kemudian Bapak bisa masuk untuk login. Absensi dilakukan di LMS ini, Bapak Ibu, Learning Management System kita. Kemudian nanti post-test juga ada, Bapak Ibu. Kita tidak ada pretest ya untuk pelatihan kali ini, adanya nanti di post-test di akhir, Bapak Ibu sekalian. Nah ini ada download materi, ada post test, kemudian nanti upload tugas juga sama. Bapak Ibu pada saat diminta mengupload tugas, maka Bapak Ibu menggunakan link ini juga ya. Learning Management System yang kami miliki dan Bapak Ibu sudah bisa login ke sana. Bapak Ibu sekalian, di sini ada fasilitator pendamping. Nah, fasilitator pendamping ini adalah yang akan tempat Bapak Ibu untuk terkait dengan tugas-tugas, silakan Bapak Ibu jika ada yang bingung atau apa silakan bertanya pada fasilitator pendamping masing-masing. Silakan Bapak Ibu lihat ya
nama Bapak Ibu ada di mana. Ini adalah kelompok A. Ada fasilitator pendamping. Pertama saya, Ose Budiana, Ibu Rahmayanti, Tricaya, dan sebagainya. Bapak Ibu tolong dilihat ini ada si inisial belakang. Ya, nanti tolong ini digunakan, nanti akan saya jelaskan bagaimana penggunaannya. Ya, tolong jadi nanti inisial-inisial ini akan Bapak Ibu gunakan terutama dalam memberikan nama di Zoom. Ya, ini adalah grup A. Di grup A ada 7 kelompok kecil ya. Jadi kalau dibilang saya MOT-nya itu kepala sekolahnya dan ini adalah para wali kelas Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi nanti Bapak Ibu silakan nanti akan mungkin Bapak Ibu akan diminta join bergabung di grup kecil. Grup kecil itu grup yang hanya anggotanya itu paling 10 11 dengan apa? Dengan fasilitatornya dan itu untuk Bapak Ibu berdiskusi tentang tugas-tugas yang dikerjakan. Nah, ini ada di grup B. Di grup B ada 6 grup kecil ya. Bapak Ibu silakan nanti bergabung di grup yang dibentuk oleh para fasilitator pendamping. Nah, Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu mengganti background virtual background ya untuk link Zoom untuk Zoom kita. Silakan menggantinya dan Bapak Ibu sekalian tolong untuk mengganti nama. Namanya di dalam link Zoom diganti dengan ini adalah format penulisannya adalah nama identitas fasilitator pendamping Bapak Ibu. Ini ada TCK berarti tadi TCK itu adalah Ibu TCK ya. Ini berarti Ibu Tri Cahya Kartika. Tri Cahya Kartika pesertanya di sini ada Pak Adnan Buyung Bahtiar. Jadi cara penulisannya begini Bapak Ibu. Ini untuk memudahkan kami mengikuti jalannya pelatihan yang Bapak Ibu ikuti. Ya, jadi tolong dirubah namanya mengikuti kaidah seperti ini ya. Nanti inisial ininya nanti akan saya share deh, yang inisial-inisial untuk para fasilitator pendamping. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini kita bicara tentang standar kelulusan. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, apakah peserta yang mengikuti pelatihan kali ini akan pasti lulus? Jawabannya tidak. Peserta yang lulus adalah peserta yang satu memenuhi kriteria-kriteria apa kelulusan juga Bapak Ibu. Dari sisi absensi kehadiran, dari sisi pengerjaan tugas, dari sisi nanti kita postes, dari sisi keaktifan Bapak Ibu mengikuti pelatihan, ini menjadi ukuran-ukuran yang kita akan akumulasikan untuk menentukan apakah Bapak Ibu dinyatakan lulus atau tidak. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita akan merekap beberapa penilaian. Penilaian Bapak Ibu terkait dengan absensi dan keaktifan. Jadi Bapak Ibu itu makanya tadi saya mengingatkan, absensi Bapak Ibu harus ngikut. Kemudian juga jangan lupa untuk mengklik absen di dalam link sistem kita. Kemudian nanti itu yang menjadi ukuran absensinya Bapak Ibu. Kalau ada yang terlewat, berarti Bapak Ibu pastinya hanya berarti akan terkulangi nilainya. Tapi kita tidak bisa mengadjust ya. Fasilitator tidak bisa, Bu tolong diadjustkan, tadi saya lupa, nggak bisa. Ya karena sudah diatur by sistem Bapak Ibu sekalian. Jadi harapan kita ya Bapak Ibu asal jangan lupa saja. Keaktifan kita akan menilai keaktifan Bapak Ibu dari alur diskusi dan alur tanya jawab ya. Kemudian nanti Bapak Ibu akan mengerjakan tugas kelas ya. Tugas satu, tugas 2, tugas 3 dan itu dikerjakan pada saat pelatihan berlangsung. Jadi kita mengharapkan Bapak Ibu tidak ada PR ya. Jadi semua pelatihan, semua tugas itu dikerjakan pada saat langsung saat Bapak Ibu mengikuti pelatihan. Praktisnya berarti tidak bisa ditinggal-tinggal. Karena Bapak Ibu misalkan meninggalkan kelas, kemudian nanti tidak mengerjakan tugas, ya akan bolong tugasnya dan itu tidak akan menjadikan Bapak Ibu menjadi lulus karena syaratnya ketiga kelas itu, ketiga tugas itu harus sudah dikerjakan. Kemudian nanti kita juga akan ada post test di akhir materi ya. Jangan khawatir Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu setelah ikut materi sih mudah-mudahan menjawab post testnya lebih mudah gitu ya. Nah, ini poin-poinnya ya, absensi 40%, keaktifan 10%, post test 20%, dan tugas-tugas
30%. Bapak Ibu nanti akan menerima sertifikat eh, pelatihan pelatihan penyelidik halal. Nah, Bapak Ibu, bicara tentang timeline, pertama, Bapak Ibu hari ini mengikuti pelatihan secara online. Maaf, ini offline ya, online Bapak Ibu kemudian nanti Bapak Ibu kami akan merekap nilai Bapak Ibu ya, sejauh mana nilai dari akademisnya, kemudian keaktifannya dan lain-lain. Kemudian kita akan merekap nilainya, kemudian nanti kita akan umumkan kelulusannya hari ini juga ya. Nanti sore mungkin malam kita akan umumkan status kelulusan Bapak Ibu setelah kami merekap dan berdiskusi dengan para fasilitator pendamping Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti pelatihan penyelidik halal bersama Halal Institute. Mudah-mudahan eh, kita semua diberikan kelancaran untuk dapat mengikuti pelatihan ini. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Dipersilahkan.